Nanti kalau saya mulai bertugas, berarti speaker kasih saya ya. Nggih, Bu. Nanti Pak Estu itu yang mengontrol untuk speakernya nanti siapa yang nyala, siapa yang mati. Ya. Halo, Bu Eni. Halo. Tiba-tiba keluar ini Webek. Nggih, tadi mungkin Pak Estu salah pencet jadi end meeting. Soalnya hostnya tadi Pak Estu, Oh, nggih. Hostnya kan Pak Estu. oh iya iya iya. Banyak yang keluar ini jadi Nggih, tiga. Tinggal tiga person. nggih. Karena ke end meeting tadi. Halo, Pak Estu. Oke, Pak. Nggih, Alhamdulillah bisa masuk sekarang. sudah nggih. Mungkin bisa kita mulai saja, Pak. Oke, Yuk, gimana? kita mulai. Ya, Nggih, yuk. kita mulai mawon, Pak. Nggih, nggih. Oke. Baik, sudah lumayan ada beberapa Bapak Ibu. Kita mulai, Bapak Ibu hebat, untuk sesi 8 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa kembali di dalam CCI DIY Batch 6 untuk sesi 8 pada hari ini. Alhamdulillah wasbirullah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Zoom. Ya. Ini adalah materi yang menarik karena di era pandemi COVID-19 ini nampaknya banyak pengembang atau developer yang menawarkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan video conference, termasuk diantaranya adalah Webex yang kita gunakan saat ini. Kemudian juga ada aplikasi yang lain termasuk di UNY sendiri ada aplikasi namanya Blue apa gitu ya. Kemudian aplikasi yang lain juga banyak. Nah, tentunya aplikasi-aplikasi video conference ini sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran online, ya, agar nantinya kita bisa ada alternatif, ya, ada alternatif lain selain kita menggunakan Webex. Kalau misalnya pada saat kita akan menggunakan Webex ternyata ada masalah di aplikasi Webex-nya,
sehingga ada alternatif lain, aplikasi lain yang bisa kita gunakan. Nah, pada sesi kali ini nanti akan dibahas tentang di alternatif sebagai video konferensi, web konferensi, dan webinar. Apa itu ketiganya itu? Nah, ini nanti akan dibahas panjang lebar oleh presenter kita, Pak Tirtando Meda, SPD dari SMA Negeri 2 Wates. Baik, saya hanya sebagai host saja untuk mengantarkan ini, mohon maaf terlalu panjang lebar. Mungkin nanti akan diantarkan lagi oleh Ibu moderator kita, Bu Heni Wahyu MSI dari Kemenak Sleman. Dan langsung saja, Bu Heni, saya persilahkan untuk memimpin jalannya forum sesi pada kali ini. Monggo, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, selamat sore. Bapak Ibu instruktur yang saya hormati, serta di sore hari ini kita ditemani dengan rintik hujan di wilayah Maguwo. Mudah-mudahan Bapak Ibu cerah semuanya. Kita masih tetap bersyukur dan bersemangat untuk senantiasa mengupgrade ilmu kita. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Estu, kita akan belajar tentang Zoom, dan Pak Tirtandro Meda dari SMA N2 Wates siap menemani Bapak Ibu untuk 30 menit ke depan menyampaikan materi. Kemudian nanti Bapak Ibu dipersilahkan jika ada hal-hal yang ingin diperdalam atau didiskusikan. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, mari untuk lebihnya manfaat kita buka dengan doa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, mari kita baca basmalah. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan beragama lain, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan waktu selama kurang lebih 30 menit. Baik, terima kasih Bu Heni atas tadi pembukanya. Selamat sore Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 DIY dan Bapak Ibu instruktur VCT Batch 6 DIY. Bertemu lagi di udara Bapak Ibu sekalian. Ini saya on air dari Kulon Progo Bapak Ibu. Ini tadi disebutkan Bu Heni di Maguwo rintik-rintik hujan. Kalau di Kulon Progo ini hujan deras Bu. Hujan deras di sini. Nggih. Alhamdulillah, semoga di suasana yang syahdu ini kita semua bisa mendapatkan istilahnya manfaat yang luar biasa dari terselenggaranya kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk materi yang akan saya sampaikan terkait dengan penggunaan Zoom sebagai video conferencing, web conferencing, dan webinars. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan terkait dengan penggunaan Zoom, mungkin saya ingin memberikan bahwa kenapa kok saya memilih Zoom di sini. Karena memang sehari-hari di sekolah saya, Bapak Ibu peserta maupun instruktur, bahwa kelas atau pembelajaran jarak jauh sehari-harinya menggunakan Zoom. Yang awalnya ingin menggunakan Webex seperti sehari-hari kita HMP ini Bapak Ibu. Tapi terkendala karena kemarin itu untuk pembuatan akun baru Bapak Ibu itu pending, jadi tidak bisa membuat room baru. Nah, itulah kenapa akhirnya kami menggunakan Zoom di sekolah kami Bapak Ibu. Baik, mungkin perkenalan sedikit untuk Zoom sendiri. Ini menurut pendapat saya pribadi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk aplikasi Zoom itu sebenarnya memimpin untuk aplikasi komunikasi video modern dengan platform cloud yang mudah dan andal terkait dengan video dan audio conferencing untuk chat dan webinar juga. Nah, mengapa saya katakan itu memimpin? Nanti ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita bisa cek Bapak Ibu sekalian di Play Store sendiri bahwa aplikasi Zoom Cloud Meetings itu jadi yang teratas favoritnya. Kemudian disusul Hangouts Meet dan Webex itu di peringkat 4. Yang sehari-hari kita gunakan itu nyata di peringkat 4.
untuk alasannya kenapa mungkin saya pribadi memandangnya itu menilainya sendiri untuk aplikasi ini, user interface-nya lebih mudah untuk dipahami bagi yang pemula dalam menggunakan video conference. Dan terlebih lagi mungkin karena tampilannya itu lebih kekinian Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kan zamannya dark mode nih, mode gelap itu. Nah itu Zoom sudah pakai dark mode itu, mode gelap. Jadi lebih nyaman di mata ketika kita melihatnya itu, melihat layar itu lama gitu. Idealnya di Google Play Store ternyata Bapak Ibu, di App Store juga peringkat 1 ya, dan Webex itu sendiri peringkat 5 untuk apa? Ya pengunduhnya itu yang paling banyak memang Zoom. Baik, ini compare-nya yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jadi pertimbangan lain selain tadi itu adalah ketika kita butuh untuk merecord ya, di Zoom itu sudah bisa langsung menggunakan aplikasinya, tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Seperti di Webex kita harus menggunakan Fastone ya. Bisa memang kita record sendiri di Webex, tapi untuk hasil recordnya itu bisa diputarnya hanya menggunakan aplikasi Webex, tidak bisa menggunakan aplikasi pemutar video yang lain atau yang pada umumnya kita gunakan. Baik, kita mulai Bapak Ibu terkait dengan penggunaan Zoom. Pertama yang harus kita lakukan adalah sign up dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, daftar seperti penggunaan aplikasi yang lain pun setiap kita ingin menggunakan harus daftar dulu. Paling mudah ada kita masuk ke mesin pencari Google ya, dan kita ketik Zoom di situ. Nanti akan langsung muncul paling atas itu dengan alamat web. Nggih Bu Yeni, ada apa? Angkat tangan? Enggak. Oh, enggak nggih? Enggak. Oh, nggih. Kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian, langsung itu muncul paling atas ya untuk aplikasi Zoom itu dengan alamat zoom.us. Okay. Silakan langsung diklik mawon di situ dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah di toolbar paling atas itu ya paling kanan ada sign up here. Nah sign up it's free. Okay, sign up it's free. Itu diklik mawon dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, jika kita sudah mempunyai akun Google, kalau kita sudah mempunyai akun Google, langsung sign up menggunakan akun Google tersebut. Jadi lebih simpel dan akan langsung tersinkron dengan akun Zoom kita yang baru. Berikutnya seperti ini, tinggal masukkan password ya dan create akun, nanti akan langsung muncul. Baik, untuk aplikasi ini Bapak Ibu sekalian, sebentar saya Oke, untuk aplikasi ini Bapak Ibu sekalian, pertama saya akan berusaha untuk mengenalkan atau mungkin Bapak Ibu sendiri sudah familiar sebenarnya. Mungkin saya akan review saja di sini terkait dengan aplikasi Zoom. Pertama di halaman web aplikasi Zoom itu ada pilihan meetings ya, dan di sana seperti aplikasi Webex sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada pengaturan untuk kita men-schedule meeting gitu. Ada pengaturan di sana. Jadi misal kita membutuhkan jadwal rutin, jadi misal nanti ini pembelajaran jarak jauh itu jadi istilahnya mungkin jadwal yang rutin sehari-hari. Nah, itu bisa kita buat terschedule semuanya. Berikutnya pengenalan terkait dengan cara bagaimana untuk mendownload dan menginstal aplikasi Zoom ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, di halaman tadi silakan untuk scroll down sampai bawah sendiri, itu akan ada tombol download.
Dia akan ada tombol download di situ, silakan diklik. Nanti akan ada tertulis Zoom Client for Meetings. Untuk versinya sekarang ini sekitar versi 468 itu. Nah, silakan untuk diklik, nanti akan ada muncul halaman download. Ya, muncul halaman download dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk menginstal. Nah, menginstal dari aplikasi Zoom yang sudah kita download tadi itu. Sama seperti Webex Bapak Ibu sekalian, jika kita memang ingin join room sebagai partisipan, tidak harus kita untuk mendownload aplikasinya atau mendownload dan menginstal aplikasinya. Kita bisa langsung join via browser, ya, bisa Chrome maupun Mozilla. Namun jika kita ingin menjadi host, ya, tidak ada cara lain selain kita harus mendownload dan menginstal dari aplikasi Zoom tersebut. Nanti setelah kita install, Bapak Ibu sekalian akan muncul halaman seperti ini. Nah, halaman seperti ini Zoom, dan kemudian ada dua pilihan, join a meeting dan sign in. Pertama kita sign in dulu, kalau misal kita ingin membuat room. Jadi kita ingin membuat room, kita sign in dulu. Baik, setelah kita sign in, berikutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi Zoom yang sudah kita daftar dan kita sign in tadi. Nah, akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin join, sama seperti Webex, kita harus memasukkan ID personal, ya, dan juga password, nanti jika memang di password untuk roomnya. Untuk memulai Zoom, ya, dari awal seperti ini. Terakhir launch Zoom-nya dan akan muncul, ya, antar muka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pilihannya ada new meeting, join, schedule, dan share screen, ya. Baik, untuk fitur-fiturnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan aplikasi Zoom ini yang paling digaung-gaungkan oleh developernya itu ada terkait dengan schedule meetingnya itu, ya, terkait dengan jadwal pertemuan, ya, atau roomnya itu otomatis untuk dimulai, ya, dengan schedule yang kita buat. Untuk membuat schedule-nya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke halaman schedule, kemudian kita masukkan untuk topiknya, ya. Jadi misal kita memiliki topik atau mungkin bahasan tertentu, ya, kita masukkan. Kemudian di situ sudah ada pilihan untuk host sendiri, video ketika room mulai itu on atau off. Begitu juga untuk partisipan. Secara default pengaturannya itu bisa dibuat on atau off. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai pengaturan semuanya, tinggal klik tombol schedule. Ini untuk antar muka chatnya, ya, jadi walaupun belum mulai meetingnya, kita sudah bisa menggunakan chatnya. Di situ ada dua ID meeting Bapak Ibu sekalian. Untuk personal meeting ID itu tidak berubah jika di Zoom. Sama seperti di Webex. Namun untuk meeting ID yang kita gunakan menginvite itu berubah kita end meeting. Untuk Zoom sendiri modelnya seperti itu. Itulah mungkin kenapa misal banyak sekali pengguna, ya, masih bisa user baru itu terdaftar. Beda dengan Webex yang sebelumnya, itu ketika pandemi corona ini mewabah, okay, jelas banyak sekali pembelajaran jarak jauh yang harus menggunakan video conferencing. Dan pengguna baru dari aplikasi jelas semakin banyak. Nah, Webex sampai harus memending. Nah, untuk Zoom sendiri ternyata tidak harus memending. Karena memang meeting ID-nya itu, okay, berubah-ubah. Ya. Misal kita selesai meeting, kita meeting baru, meeting ID-nya berubah dengan yang baru, gitu, meeting ID yang baru. Itu bisa menjadi kelebihan dan juga bisa menjadi kelemahan sebenarnya, dibandingkan dengan Webex.
Untuk kontaks kita bisa menyimpan kontaks. Kemudian kita masuk Bapak Ibu ke software Zoom terkait dengan screen share. Terkait dengan screen share. Untuk screen share kurang lebih mirip seperti Webex yang sering kita gunakan. Ya. Ada di situ share screen, kemudian ada whiteboard, ya, dan agak berbeda mungkin itu ada iPhone atau iPad. iPhone atau iPad. Nah, di situ di iPhone atau iPad kita bisa connect ke iPhone atau iPad kita. Ya, di situ kan ada di iPhone atau iPad situ ada istilahnya berbagi layar. Nah, jadi misal kita menggunakan iPad untuk menulis, ya, atau kita pakai stylus pen, itu bisa lebih mudah dan lebih nyaman. Untuk pengaturan advance-nya kita bisa porsi layar yang tershare, ya, atau terbagi atau yang kita buat biar bisa share ke partisipan itu bisa diatur. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Zoom ini yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat di layar, mungkin sudah bisa diakses. Nah, di bagian sharing screen ini, ya, sama seperti Webex sebenarnya. Ada pengaturan audio, pengaturan video, pengaturan partisipan, ya, dan juga pengaturan dari share screen-nya. Nah, yang jadi menarik di Zoom ini adalah kita bisa berbagi keyboard dan mouse Bapak Ibu. Jadi kalau di aplikasi Webex pilihannya di sini hanya annotate, ya. Ada di Webex annotate itu juga. Cuman untuk aplikasi Zoom kita bisa share keyboard dan mouse juga. Jadi ketika kita webinars, ya, kita misal membuat webinars di aplikasi Zoom, kita bisa mengundang partisipan untuk ikut mengetik atau mungkin juga menggerakkan mouse-nya dari komputer, ya, si host-nya itu. Ya, jadi itu mungkin salah satu kelebihannya dari aplikasi ini. Walaupun nanti di belakang, ya, jika masih ada waktu, saya juga akan share kekurangannya di mana ini aplikasi Zoom itu dibandingkan dengan Webex yang biasa kita gunakan. Baik, untuk setting conferencing-nya, ya, sama seperti Webex. Pertama kita bisa memulai dengan start video maupun join audio. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, untuk share video, ya, share video di sini settingnya itu ada virtual background yang sepertinya tidak ada kalau di Webex nih. Virtual background. Jadi mirip seperti green screen kalau Bapak Ibu peserta VCT batch 6 DIY maupun Bapak Ibu instruktur sering menggunakan atau mungkin sering pernah mendengar green screen, itu digunakan biar kita bisa merubah background yang ada di belakang kita, gitu. Nah, menggunakan aplikasi Zoom ini bisa. Jadi sebagai host kita bisa merubah background kita, gitu. Dan di situ sudah ada beberapa gambar default, ya, untuk aplikasi Zoom ini yang bisa merubah background kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, aplikasi Zoom ini, ya, yang menarik adalah ketika room-nya itu belum dimasuki oleh host, partisipan sudah bisa masuk ke room tersebut. Tidak harus menunggu hostnya itu join dulu Bapak Ibu. Gitu, ya. Jadi salah satu yang menarik di situ. Jadi kalau di aplikasi Webex, nah, ketika host belum masuk, nah itu kita sebagai partisipan belum bisa masuk ke room tersebut. Nah, namun kalau di aplikasi Zoom ini, itu bisa Bapak Ibu, untuk hostnya belum masuk, ya, ternyata partisipannya itu bisa masuk duluan ke room ini.
Nah, dan bahkan ketika roomnya itu misal sehari-hari kalau saya melakukan pembelajaran jarak jauh, ketika saya sudah memulai pembelajaran dan sudah menerangkan ke anak-anak terkait materi, nah biasanya di akhir itu saya tinggalkan roomnya itu untuk anak-anak diskusi gitu. Jadi mereka mungkin lebih nyaman berdiskusi ketika saya itu tidak masuk dalam room itu. Nah, saya men-setting biar ketika saya leave dari itu sebagai host, tetap anak-anak itu bisa berbagi atau mungkin bisa sharing, ya, berdiskusi bersama di room tersebut. Nah, untuk mobile phone view-nya, jadi tampilan ya dari Zoom meeting ya, di handphone itu seperti ini Bapak Ibu. Simple, menurut saya pribadi simple untuk tampilannya, mudah difahami dan mudah untuk digunakan menurut saya. Ini untuk tampilan ponsel ya dari aplikasi Zoom. Nah, yang menarik Bapak Ibu peserta Visiti Batch 6 DIY dan instruktur, untuk aplikasi Zoom ini, ya, kalau tidak salah di aplikasi Webex yang bisa share atau mungkin yang bisa video muncul terlihat itu maksimal hanya 7. Namun untuk aplikasi Zoom ini, ya, yang bisa memunculkan video, ya, atau memunculkan kamera webcam itu, ya, biar webcamnya bisa aktif dan muncul di halaman itu 25 peserta. Gitu. Jadi memang sebagai guru saya lebih nyaman menggunakan Zoom karena saya bisa mengecek langsung anak-anak secara real time, ya, semuanya bisa muncul terlihat wajah-wajah mereka. Jika menggunakan Webex saya terbatas hanya 7 yang terlihat, gitu, berganti-gantian. Gitu. Kalau yang Zoom ini langsung di layar itu ada 25, ya, muncul semua dengan jelas pesertanya itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan mereview atau mengenalkan juga terkait dengan web tool-nya Zoom. Okay. Web tool-nya Zoom itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Tadi sama seperti ketika saya menjelaskan gimana caranya untuk membuat meeting yang terjadwal. Okay. Meeting yang terjadwal seperti ini. Nah, ini pengaturannya Bapak Ibu. Di situ ada untuk ketika kita join secara default video akan on atau off sebagai host. Begitu juga untuk partisipan itu video bisa on atau off ketika masuk ke room gitu. Dan yang menarik yang tadi sudah saya sebutkan yaitu adalah di meeting options itu ada enable join before host. Nah, ketika kita cek bagian itu, ya, kita cek bagian itu, maka partisipan yang akan join ke room kita bisa masuk duluan. Ya. Walaupun hostnya atau kita, ya, yang akan menjadi presenter atau hostnya itu belum masuk ke room tersebut. Gitu, okay. Dan yang menarik lagi di situ juga ada pengaturan meetingnya, record the meeting automatically on the local computer. Jadi kita bisa otomatis gitu walaupun mungkin tidak semuanya harus direkam, gitu. Tapi misal kita membutuhkan untuk sebagai berkas yang mungkin bisa kita gunakan lain waktu, kita bisa mengatur biar otomatis ketika kita memulai meeting, ya, semua yang ada di layar meeting kita akan terekam secara otomatis. Itu Bapak Ibu, kalau sudah disetting tinggal klik save, ya. Klik save sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian masih di halaman web dari Zoom, ketika di pilihan meeting dan di bagian bawah kita scroll sampai ke bawah, ya, itu akan ada pilihan start this meeting. Jadi kita bisa memulai juga dari halaman web. Gitu. Nah, kita bisa start, dan jika kita sudah menginstal
aplikasi Zoom, nah, nanti akan ada pilihan Open Zoom Meetings, ya, menggunakan aplikasi. Nanti akan otomatis masuk ke halaman yang tadi di awal saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk berikutnya. Ini untuk contoh halaman dari ketika kita sudah memulai aplikasi Zoom. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Dia dark mode. Nah, kalau saya pribadi lebih nyaman melihatnya, ya, karena bukan karena gambar yang ada di depan ini, Bapak Ibu, tapi karena fitur-fiturnya itu, ya, toolbarnya itu dia berada di bagian yang agak gelap, jadi lebih nyaman ketika kita memandangnya lama gitu. Di bagian paling kiri itu ada mute, stop video, kemudian ada invite, ya, manage participants, share screen, chat, record, dan reaction. Nah, reaction itu emot, Bapak Ibu, tepuk tangan dan jempol gitu, thumb up. Dan bagian kiri bawah itu ada pilihan untuk menghentikan meetingnya. Selanjutnya, nah, yang juga ada di aplikasi Webex sebenarnya, dan juga sebenarnya sering juga saya gunakan itu whiteboard. Jadi ketika harus menjelaskan menggunakan istilahnya papan tulis virtual, nah di situ ada juga pilihannya, Bapak Ibu sekalian. Pilihannya ada whiteboard di situ. Nah, ketika kita klik whiteboard di situ akan muncul halaman seperti ini. Nah, ada pilihan di atas sendiri, ya, itu ada mulai dari select, text, draw, stamp, spotlight, eraser, format, undo, redo, clear, dan save. Nah, kita tidak hanya bisa mencoret-coret menggunakan draw tadi itu, misal kita menggunakan stylus pen, itu bisa menggunakan draw. Nah, kalau kita mau menggambar sesuatu, biar anak-anak mungkin, biar peserta, ya, peserta itu lebih mudah memahami, kita bisa menggambar sesuatu menggunakan stylus pen dan kita pilih draw di situ. Nah, tapi misal kita hanya ingin meng-share atau mungkin memberikan sesuatu berupa kata-kata, kita bisa pilih menggunakan teks di situ. Seperti ini. Oke. Dan di bagian kanan sendiri, ya, ketika kita akan menyelesaikan meeting, ada pilihan end meeting di situ. Nah, setelah end meeting for all, ya, maka room ini akan stop dan semua otomatis keluar dari room ini. Ini ketika kita sebagai host. Namun di situ ada pilihan untuk kita leave meeting. Nah, ketika kita leave meeting, room ini tetap ada, ya, tetap bisa diakses oleh partisipan yang lain, hanya saja kita yang meninggalkan room yang kita buat ini. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengenalan atau mungkin review, walaupun sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah familiar sekali dengan aplikasi video conferencing yang bernama Zoom ini. Banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan aplikasi video conferencing yang bisa kita pilih, ya, salah satunya tuh Zoom ini, dan juga yang tadi setelah Zoom itu yang terkenal lagi itu, yang banyak peminatnya lagi itu adalah Hangouts, ya, itu punyanya Google. Nah, itu juga, walaupun mungkin juga bisa pakai punyanya Microsoft, ya, Microsoft Live Meeting itu mungkin bisa, atau mungkin pakai Webex yang familiar kita gunakan, yang sekarang ini kita gunakan untuk melaksanakan tugas HMP. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu sekalian peserta VCT Batch 6 DIY dan juga Bapak Ibu instruktur. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator Bu Heni Wahyu. Terima kasih. Monggo Bu Moderator Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tirta Andromeda, Bapak Ibu sekalian, sudah dijelaskan secara jelas, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu memiliki hal-hal yang perlu didiskusikan atau di-sharing.
untuk itu kami persilahkan jika Bapak Ibu mau menyampaikan berbagai hal kepada Pak Tirtandru. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan ini. Bisa ada pertanyaan nih Nggih. dari Ibu. Ini ada pertanyaan pertama begini. Supaya presenter bisa melihat partisipan, jadi tampilan layar ketika dari presenter bisa seperti peserta. Itu bagaimana untuk menyetingnya, Pak? Oh, nggih. Kemudian, kalau pas menjelaskan layar presenter tidak dipenuhi PPT kita. Jadi maksudnya biar pas menjelaskan itu tidak penuh hanya PPT kita, tapi presenter juga bisa nampak seperti itu. Barangkali saya memahaminya. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa maksimal member yang bisa join di Zoom meeting, Pak? Ya, tadi sudah disampaikan. Monggo, Pak, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Bu Rubiati Budiasih nggih. Oke, terima kasih Bu Rubiati Budiasih terkait pernyataan untuk nyeting supaya presenter bisa melihat partisipan, jadi tampilan layar ketika jadi presenter bisa seperti peserta. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu sekalian ketika kita men-share screen ya, nanti akan ada halaman ya, mode view dari peserta di sebelah kanan. Nanti bisa dirubah posisinya di kanan atau mungkin di bawah, dan itu bisa digeser. Bu Rubiati Budiasih bisa digeser, dan otomatis ketika kita menggeser itu tampilan dari peserta itu langsung muncul semua. Kurang lebihnya itu Bu Rubiati terkait dengan pertanyaan Ibu yang pertama. Kemudian supaya kalau pas menjelaskan layar presenter tidak dipenuhi PPT kita, Pak. Itu tadi di Zoom ada pilihan, mungkin saya kembali lagi ke PowerPoint sebentar. Nah, di Zoom sendiri itu nanti ada pilihan bahwa di share screen di bagian advance, jadi di bagian advance itu ada pilihan untuk porsi layar yang kita share. Jadi porsi layar yang kita share itu bisa kita setting. Ini portion of screen, kalau tertulisnya di Zoom itu portion of screen. Nah, kita bisa milih PowerPoint-nya hanya separuh, ya mungkin layar kita yang terlihat itu hanya separuh, ya, yang untuk partisipan, dan yang separuhnya itu kita gunakan untuk misal yang lain, mencatat atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain, bisa menggunakan itu. Jadi nanti klik di share screen, kemudian akan muncul tombol advance. Nah, klik di tombol advance dan kita bisa menggunakan portion of screen di situ, Bu Rubiati. Gitu mungkin Bu Rubiati terkait dengan pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan dari Pak Rido, mau tanya Pak Tirta berapa maksimal member yang bisa join di Zoom meeting. Yang menurut literasi yang saya baca di Zoom meeting ini 100 partisipan bisa mengikuti gitu, bisa mengikuti, ada 100 itu. Nah, di 100 peserta itu kekurangannya Bapak Ibu sekalian, jadi untuk peserta di atas 25, jadi Zoom ini yang free lisensi, ya, kalau Webex juga free lisensi itu kan tidak terbatas waktu ketika kita meetingnya itu dilaksanakan. Tapi kekurangannya yang mungkin Bapak Ibu sekalian lebih nyaman menggunakan Webex adalah ketika partisipannya lebih dari 25, ya, Zoom ini memiliki batasan waktu meeting untuk yang free, lisensi free, ya, lisensi gratisnya itu, yang tidak berbayar, itu hanya 40 menit. Nah, kekurangannya memang di situ, 40 menit maksimal. Nah, kita bisa menggunakan room tersebut. Setelahnya room akan otomatis end meeting. Nah, namun tetap masih bisa kita gunakan, ya, dengan kita share lagi link yang baru. Nah, gitu. Personal ID kita tetap sama,
Ya, tapi ketika kita menggunakan invite yang baru, kita bisa memulai lagi 40 menit. Jadi seperti itu terus 40 menit terputus, 40 menit terputus. Ya, itu mungkin karena kebijakan dari pihak developer ya. Jadi kalau misal ingin menggunakan yang free hanya terbatas 40 menit. Oke, kurang lebihnya itu Ibu Yeni terkait dengan pertanyaan tadi yang tadi Bu Yeni sebutkan. Mungkin ada pertanyaan lain Bu Yeni? Saya kembalikan lagi ke Bu Yeni. Ibu Setiawati, apakah semua HP support dengan Zoom ini, Pak? Gitu. Kemudian satu lagi, untuk web conferencing, bila tidak kita setting Zoom untuk penampilan lebih banyak. Saya maksudnya pertanyaannya gimana? Saya belum bisa paham. Untuk web conferencing, bila tidak kita setting Zoom untuk penampilan lebih banyak. Aduh, mungkin Bapak bisa memahami pertanyaan ini. Coba bisa pahami Bu. Baik, coba saya jawab dulu untuk pertanyaan pertama Bu terkait dengan apakah semua HP support dengan Zoom ini. Untuk Android di Play Store tadi sudah saya di awal sebutkan, aplikasi ini menjadi aplikasi peringkat teratas ya dari penggunanya. Jadi paling favorit sendiri untuk di Play Store, mengalahkan aplikasi yang lain terkait dengan video conferencing. Untuk di App Store juga ternyata sama, dia peringkat teratas juga. Jadi untuk pengguna iPhone, iPad, dan lain sebagainya, produk dari Apple, itu ternyata juga peringkat tertinggi, teratas juga di App Store. Nah, dari situ mungkin kita bisa menyimpulkan, ya, kebanyakan dari HP Android maupun HP iOS yang memiliki OS Android maupun OS iOS, itu support terkait dengan aplikasi Zoom ini. Namun memang untuk di lapangan sendiri, saya sempat menemukan ada 1-2 handphone yang tidak bisa menginstal terkait dengan aplikasi ini. Untuk penyebabnya seperti apa, itu saya masih mencari tahu Bapak Ibu. Apakah mungkin itu karena hardware-nya dari handphone tersebut yang mungkin belum support dengan aplikasi ini, atau mungkin yang lain sebagainya, saya masih belum begitu paham betul kenapa kok ada 1-2, tapi tidak semuanya, hampir semuanya bisa handphone, tapi ada 1-2 handphone yang memang agak kesulitan untuk menginstal aplikasi Zoom ini. Saya rasa ketika aplikasi Zoom ini diinstal kesulitan, untuk aplikasi video konferensi yang lain pun juga kurang lebih sama, akan ada kesulitan juga, karena memang aplikasi video conferencing ini membutuhkan kebutuhan dari atau kebutuhan hardware dari handphone maupun laptop yang sama kurang lebih. Itu mungkin Bu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Harni. Bu Harni, nggih. Ini maksudnya bila tidak disetting apakah bisa tampilannya memuat banyak? Nggih, terima kasih Bu Harni atas pertanyaannya. Untuk settingan tadi memuat banyak itu otomatis Bu. Jadi di bagian di bagian layar utamanya itu nanti akan otomatis semuanya muncul. Nah, tapi sama seperti Webex, dia bisa dibuat agar halamannya itu yang muncul hanya halaman speaker misal. Nah, itu juga bisa, tidak semuanya itu muncul pun juga bisa, tapi secara default itu halaman semuanya akan muncul. Kurang lebihnya itu Bu Harni terkait dengan pertanyaan Bu Harni, bila tidak disetting apakah bisa tampilannya memuat banyak. Masih ada nih Pak. Nggih, Bu Eni. Iya, Pak Tirtan masih ada dari Pak Ridho yang jauh dari Pati. Oh, gitu, nggih. Jauh-jauh dari Pati. Wates, apakah Zoom dipakai oleh semua guru di sana untuk pembelajaran daring, Pak, gitu. Apakah dipakai untuk semua guru dalam pembelajaran daring, begitu? Oh, nggih. Silakan. Yeah. Nggih, terima kasih Bu Eni. Pertanyaan dari Pak Ridho Dio, nggih. Tadi dari mana Bu? Dari Pati, nggih? Pati. Oh, ya. Nggih, jauh-jauh dari Pati. Nggih, terima kasih pertanyaannya Pak Ridho terkait dengan SMA 2 Wates, SMA saya nggih, instansi saya itu, apakah Zoom dipakai oleh semua guru untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Nggih, untuk SMA kami di SMA 2 Wates memang
ketika ada instruksi ya menggunakan aplikasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh, tadi di awal saya sebutkan, awal mulanya saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian di instansi saya ini untuk menggunakan Webex. Awalnya ingin menggunakan Webex karena memang saya mengenalkan ke anak-anak, ke peserta didik itu awalnya menggunakan aplikasi Webex. Namun memang terkendalanya itu ketika pandemi corona kemarin itu, awal Jogja mulai pembelajaran jarak jauh itu, ketika akan membuat akun baru di aplikasi Webex, itu ternyata tidak bisa langsung terdaftar gitu, harus pending dulu. Nah, itulah kenapa kok akhirnya saya harus cari yang lain yang mungkin selain Webex dan tampilannya itu juga bisa lebih gampang untuk dipahami. Saya menggunakan Zoom ini, gitu Pak. Jadi kita menggunakan Zoom ini untuk tampilannya yang tadi yang mungkin lebih mudah dipahami anak-anak juga, untuk peserta didik yang mungkin ibaratnya itu antara tampilan dengan kegunaan itu lebih mementingkan tampilan. Nah, jadi Zoom ini cocok. Nah, untuk pertanyaannya apakah semua guru menggunakan? Pak Rido di SMA 2 Wates ini alhamdulillah, walaupun memang penggunaannya tidak full. Kalau di tempat saya itu menggunakan sesi, jadi semua mapel ya terakomodir sesinya dari hari Senin sampai Jumat pembelajaran jarak jauh. Jadi memang hanya di awal kurang lebih hanya 40 menit pembukaan ya dan pemberian materi, dan kemudian setelahnya itu dilanjut dengan kelas maya. Dengan kelas maya. Kalau di tempat kami menggunakan JB Kelas, Pak. Di Pati mungkin tidak ada nggih, di Jogja itu JB Kelas namanya. Jogja Belajar Kelas. Nah, di situ kita gunakan sebagai kelas mayanya. Jadi setelah video conferencing di awal kurang lebih 40 menit menggunakan Zoom, semua guru menggunakan, kita lanjutkan menggunakan JB Kelas. Oke, kurang lebih itu Bu untuk pertanyaan dari Pak Rido. Mungkin ada yang lain? Saya kembalikan ke Bu Yeni. Halo. Sementara ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan masih ada waktu sekitar 3 menit, dipersilahkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu mengisi presensi. Ternyata banyak sekali manfaat dari Zoom ya. Kita bisa mencoba-coba dan menjadi alternatif di antara beberapa fitur yang ada dalam HP maupun laptop kita sehingga lebih bermanfaat. Ya. Sepertinya kok sudah tidak ada, tapi masih ada waktu 3 menit. Monggo Bapak Ibu, siapa? Dipersilakan jika ada yang ingin memperdalam kembali. Jika tidak, mungkin waktu saya ke host. Saya menggarisbawahi bahwa Zoom manfaatnya sangat banyak, ada beberapa kelebihan. Di antaranya bisa menyertakan 25 partisipan, kita bisa melihat secara langsung. Kemudian ada schedule-nya, waktu dan hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan ya. Lebih mantapnya kita akan lebih manfaat jika kita coba. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika dalam menyampaikan Bapak Ibu ini banyak kesalahan, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Harni, Ibu Riz, Pak Rido, Bu Setiawati buat diskusi kita menjadi semakin hidup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Pak host, saya persilakan. Terima kasih Bu Heni dan Pak Tirta Andro. Luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Tirta tentang penggunaan Zoom ini. Dan memang juga banyak Bapak Ibu yang sangat antusias untuk pengen atau penasaran mengetahui tentang apa itu Zoom dan bagaimana cara penggunaannya, juga mungkin
kelebihan maupun kekurangannya tadi udah banyak dijelaskan oleh Pak Tirta, dan ini tadi udah panjang lebar Pak Tirta untuk menyampaikannya, tapi saya yakin Bapak Ibu mungkin yang belum mencoba masih penasaran, nanti bisa HP atau mungkin laptop. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa japri saja Pak Tirta, karena beliau sudah sangat familiar dan tiap hari saat ini mungkin beliau menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran online di sekolah. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tirtandro Meda Oke, sama-sama yang Pak sudah Estu. menyampaikan materinya, dan Bu Heni yang sudah menjadi moderator untuk mengatur jalannya forum ini. Kepada Bapak Ibu instruktur yang selalu sabar untuk memberikan arahan-arahannya, Bapak Ibu yang lain juga demikian. Ini namanya sesi yang cukup menarik, sesi yang antusias oleh Bapak Ibu untuk mengikutinya. Baik, karena waktunya pas jam 17, saya sebagai host ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan mohon sebelumnya kita tutup sesi pada sore hari ini dengan membaca doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya pada presenter dan mungkin host dan moderator yang lain. Oke, selamat untuk Mas Pak Tirta Andromeda. Ya. Oke, terima kasih juga Pak Estu, Bu Yeni, ya, sama-sama. atas supportnya, dan peserta-peserta yang lain, dan juga Bapak Ibu instruktur. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.